Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Eh, Perkenalkan gue Fadil dan di sebelah kiri gue ada narasumber gue. Boleh dikenalkan namanya? Ya, gua Rasen. Apa? Gina Fitri. Oke, baik. Nah, di sini ya langsung aja. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih ya tentang terkait surat Yusuf ya. Di sini kita mau ngulik nih apa sih ada hikmah surat Yusuf, ada apa aja nih keistimewaan surat Yusuf ya. Dan gue sendiri nih ya sebagai host nih, gue sendiri penasaran banget apa sih apa sih dampak pengaruhnya surat Yusuf ini ke pengaruh banget gitu buat Nabi Muhammad ya yang kita ketahui ya. Mungkin langsung aja kali ya kita mulai ya untuk pertanyaan pembuka aja dulu, santai-santai aja dulu. Nih pertanyaan pertama Bang, kenapa sih surat Yusuf itu sering disebut nih surat yang paling indah kisahnya dalam Al-Quran gitu? Kenapa gitu? Kenapa nggak surat kenapa nggak Al-Baqarah gitu kan banyak gitu? Kenapa harus surat Yusuf gitu? Izin ya untuk mendalami dulu ya Rasen. Ya. Oke. Kenapa sih surat Yusuf ini surat yang paling indah Iya ya? paling indah gitu. Nah, karena surat Yusuf juga disematin gitu. Disematin dan disebut juga sebagai ahlul qasas. Oh iya betul. Ahlul qasas itu cerita paling baik. Kenapa sih isinya? Memang isinya cerita, kok kalian lihat sendiri ya. Surat Yusuf itu isinya cerita-cerita dari awal dari awal Nabi Yusuf mendapatkan wahyu, ngomong ke ayahnya, terus pokoknya berlanjut gitu kan. Isinya apa? Isinya penuh dengan ya kesedihan, kebahagiaan, perjalanan Nabi Yusuf. Nah, tapi dari situ juga kita bisa lihat gitu dan pahami kalau Nabi Yusuf juga tuh manusia kayak kita, ya kan? Iya betul. Kan? Maksudnya kita kadang-kadang diam di kamar ngerasa ih kok gue belum ada ya pencapaian kayak gini, sedih atau kayak pokoknya hal-hal yang buat orang-orang mungkin nyakitin hati kita. Nah, Nabi Yusuf juga ngerasain hal itu. Iya, gitu karena kan? kita sama-sama aja manusia gitu Iya. kan. Walaupun dia nabi, pasti dia ngerasain yang namanya sedih, gitu kan, marah pasti ada gitu. Walaupun dia seorang nabi, gitu. Itu juga yang bikin surat Yusuf ini indah ya, karena kita bisa melihat kalau seberapa besar sih rasa maaf dari seorang nabi itu kita bisa ngelihat. Oh iya. Kita bisa lihat dari Nabi Yusuf itu bisa maafin saudara-saudaranya. Oh iya. Padahal kan itu kita tahu ya kalau saudara-saudara itu jahat banget. Bayangin, lu dijatuhin ke sumur terus lu ditinggalin. Jahat gak? Jahat banget. Ya kalau hidup ya. iya, kalau menurut gua nih, Apa lagi? kalau manusia sekarang nih, orang-orang sekarang nih, kalau kayak gitu pasti nih bakal ya nggak Pasrah. bakal dimaafin gitu kan. Iya. Nah, Jarang Iya. gitu orang-orang Pasti kayak ada gitu. rasa dendam Iya, itu. pasti. Tapi lu dijahatinya bukan jahatin kata-kata doang. Betul. Tapi Sampai kan lu kalau dibuang Nabi kayak gitu. Yusuf beda ya. Iya, yang bikin Iya. suratnya itu indah ya karena besarnya maaf Nabi Yusuf ini ke saudara-saudaranya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. boleh. Kita kulik hikmah dari surat Yusuf ini, apa aja nih hikmahnya nih buat apa sih hikmah paling utama yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Apa sih? Hikmah utama ya. Hikmah utama itu paling berpengaruhnya tuh kesabarannya Nabi Yusuf dalam menghadapi ujian-ujiannya. Kita tahu kalau misalkan ujiannya Nabi Yusuf itu nggak sampai dia dibuang sumur doang. Dia difitnah, dia dipenjarain oleh raja. Nah itu yang bikin hikmah dari surat Yusuf ini bagus. Ya karena kesabarannya beliau ini yang benar-benar besar. Dan ini juga yang buat Rasulullah SAW itu Allah semangati lewat surat Yusuf ini. Karena saat itu kita tahu kan kalau Rasulullah itu sedang mengalami kesedihan yang sangat amat parah. Oh iya betul. Beliau ditinggal oleh istri pertamanya Khadijah, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Nah itu dari surat Yusuf ini hikmahnya adalah kalau surat ini tuh bisa membangkitkan semangat Rasulullah saat itu tetap berdakwah. Benar. Ada juga pas lagi itu izin namanya. Ya. Kalau pas lagi tahu kan kalian Fatul Mekah. Ya. Iya tahu tahu. Ketika Fatul Mekah itu ya isinya
intinya pokoknya tentang kasih sayang, bentuk kasih sayang Nabi Muhammad. Ya you know lah, kalau orang-orang Mekah apa namanya menghadapi Nabi Muhammad kayak gimana. Iya betul. Orang-orang Mekah khususnya golongan Quraisy, beliau sama-sama golongan Quraisy gitu. Yang maksudnya golongan Quraisy itu kan terpandang gitu Iya, di sana, terbuka. terkemuka, tapi dia malah dakwahnya nggak diterima, akhirnya dicederai fisiknya, hatinya, ucapan mereka tuh kasar lah gitu. Iya. Nah akhirnya di situ ada peran surat Yusuf juga di dalamnya. Nah di sini ceritanya ya, di sini jadi di situ golongan Quraisy itu mereka itu apa namanya ya, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Oh iya, ada perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian di situ. Nah, karena di sana ada melanggar, Nabi Muhammad akhirnya datanglah ke Mekah bawa 10.000 pasukan. 10.000, bayangin aja 10.000 kita sebongkar. Jiper itu orang Quraisy di bawah 10.000, bayangin aja. Apalagi Mekah waktu itu ya. Tergolong kota Iya. kecil lah, nggak terlalu besar. Didatangin 10.000 itu udah bisa ngepung satu kota banget. Ya kan? Banyak Iya. banget itu. Dari situ mereka orang-orang Mekah udah takut lah. Iya. Nah, Iya, udah wajar. takut. Tapi di sini Nabi Muhammad itu akhirnya coba merunding ya, lebih ke nanya, kira-kira harus diapain ya kalian ini? Tapi di situ mereka gitu menjawabnya, ngomonglah meyakinkan diri mereka sendiri sih sebenarnya, bilang kalau Nabi Muhammad itu penuh kasih sayang, nggak mungkin lah gitu mereka tuh disakitin gitu, intinya mereka minta dimaafin gitu. Nah dari situlah Nabi Muhammad teringat gitu cerita yang Nabi Yusuf itu memaafkan saudaranya, saudara-saudaranya yang sebelumnya dia dibuang itu. Akhirnya dari situlah dia memaafkan kota Mekah, memaafkan orang-orang Mekah. Berarti bisa disebut terinspirasi lah. Terinspirasi Iya. iya benar. Berarti secara tidak langsung tuh surat Yusuf bisa berpengaruh Iya, lah ke berpengaruh. peristiwa bukan paling besar sih, Yang salah satu peristiwa besar lah di dalam sejarah keislaman. Keren juga berarti surat Yusuf. Berarti, Masya Allah banget ya Masya surat Allah. Yusuf ya. Berarti ini langsung aja kali ya kita Apa ulik-ulik lagi ke Boleh, lanjut pengaruhnya aja. surat Yusuf ke Nabi Muhammad, mumpung tadi masih Fatu Mekah tuh yang ada terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf juga yang memaafkan. Mungkin ada lagi gitu pengaruh dari surat Yusuf terhadap Nabi Muhammad gitu, mungkin ada lagi kisahnya, boleh diceritakan. Banyak sih ya. Salah satunya kenapa Rasulullah itu bisa sabar saat itu, apalagi hinaan-hinaan kaum Quraisy itu kan bener-bener kayak gak manusiawi banget kan. Dilempar kotoran, Iya, dicaci tapi maki, itu yang kenapa Rasul tetap mau untuk menyadarkan kaum Quraisy, karena ya itu dia semangat buat dakwah. Karena buktinya Nabi Yusuf itu kan maksudnya susah juga ya di situ, dia maksudnya nggak diterima sama saudaranya, akhirnya dia diperbudak. Iya, Maksudnya di sini Allah juga Nabi Muhammad juga yakin gitu kalau pertolongan Allah itu ada. pasti ada. Nah, jadi maksudnya dari pertolongan Allah ada, dan yakinlah, bentuk keyakinan diri kalau Allah itu ada dan Allah tuh bakal memberikan yang terbaik gitu. Dari kita juga mau usahakan, akhirnya Nabi Muhammad ya walaupun tetap aja ya digituin, tapi dia tetap berdakwah sembunyi atau akhirnya menjadi terang-terangan. Itu kerennya sih. Mungkin ada lagi atau udah cukup mungkin dari Bisa pengaruhnya? dilanjut. Bisa ya, Biasa ini juga. bisa dilanjut. Kita lanjut ke keistimewaan surat Yusuf nih ya. Apa keistimewaan surat Yusuf dibanding surat-surat kisah Nabi lainnya gitu? Ya apa aja gitu keistimewaannya, mungkin disebut salah satunya. Salah satunya tuh surat Yusuf ini surat yang menceritakan dari awal perjalanan Nabi Yusuf sampai akhir hidupnya. Oh berarti Iya. surat-surat yang lain kan mungkin
sebagiannya aja Iya, gitu. mungkin Tapi- dia cuma mention aja, Iya, cuma tapi menyebut kan kalau di beberapa Surat doang. Yusuf ini dari Iya, awal dia benar-benar perjalanannya. kayak ibaratkan kayak kita lagi baca buku cerita. Oh iya betul. Iya, betul. karena itu benar-benar kita bisa paham kenapa perjalanan Nabi Yusuf dari dia masih kecil Iya. sampai akhirnya dia jadi salah satu orang Iya, berkuasa lah. kalau kita lihat-lihat nggak ada ya mungkin. Iya, jarang. Iya. Ya kebanyakan Walaupun ada kisah Nabi, cuman nggak dari awal Iya, sampai Akhir. akhir gitu seperti ini. Ini Kisah surat-surat Nabi Yusuf gitu ya. dan juga ini kalau satu yang lain tuh kebanyakan mereka itu menjelaskan peristiwa yang mereka alami dan juga gimana mereka mengomunikasikan berdoanya ke Allah. Tapi di sini ada gitu ditambahin cerita Nabi Yusuf itu bagaimana dia menguatkan diri dia sendiri, ya menguatkan diri dia sendiri, gimana dia bicara secara belak-belakan dari wahyu yang Allah berikan kepadanya ke ayahnya. Jadi kan maksudnya situ ada komunikasi lah gitu kan, jadi nggak ada. Dan bentuk bentuk komunikasi paling apa namanya paling berhasil itu kan ketika yang ya zaman sekarang kalau sebenarnya bahas tentang hal-hal yang goib, kayaknya orang bilang itu bohongan lah Iya. gitu kan. Tapi Jarang gitu ada. orang tua juga kadang biasanya ya mungkin cuma mimpi kan gitu, tapi di sini bentuk apa namanya bentuk hubungan antara ayah dan Nabi Yusuf juga dijelasin Iya. baiknya kayak gimana Berarti akhirnya detail ya. benar. Jadi kan maksudnya juga kalau kita agak lebih jauh ya, hubungan Nabi Yusuf sama ayahnya bisa sampai cerita ke hal-hal yang wahyu gitu, berarti kan nunjukin gitu kalau hubungan orang tua dan anak itu diperlu bergantung pada orang tuanya gitu kan. Tuh, jadi anak tuh percaya gitu loh sama ayahnya, akhirnya dia menceritakan hal itu ya kan. betul. Itu makanya kerennya surat Nabi Yusuf itu. Pertanyaan mungkin pertanyaan santai aja ya. Iya. Coba Tadi teman-teman udah susah ya Iya. ya. susah ya. Oke. Ini ada- Coba ini ada minum mungkin masing-masing dari narasumber ya cerita gitu. Apa sih kisah yang paling menyentuh, paling berkesan gitu di dalam surat Yusuf? Mungkin dari Agnia dulu atau Rasen dulu, salah satu aja deh nggak apa-apa. Ada teh nggak? Nanti kali ya di belakang. Oh, ya. Nah, biar tenang ya. Iya, Oke, betul. oke. Betul. Menurut gue sendiri yang paling berkesan, menurut gue keren, itu adalah ketika Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Itu walaupun saudara, tapi kan tetap aja mereka itu udah ngelakuin hal yang berlebihan. Ya kan? Apa yang bilang ke ayahnya bohong gitu kalau Nabi Yusuf mati. Itu kan berlebihan banget gitu. Dan itu jujur ya, kalau di kalau dibawa ke zaman sekarang, siapa sih yang bakal menerima? Iya betul sih. Ya dijahatin bahasa kayak dijahatin verbal aja udah ya udahlah lu gua gitu kan. Iya. Apalagi itu udah fisik udah difitnah, dianya kita meninggal, ya bapaknya mau gimana kan, akhirnya cuma berpasrah sama Allah. Bahkan bapaknya nangis sampai buta ya. Iya. Nah, bener. Dan gue sendiri merasa keren banget gitu, akhirnya Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Maksudnya nggak ngelihat, nggak ada nggak ada perhitungan apa kayak kalau gue maafin lu kayak gini ya, nggak ada. Jadi bilang bener-bener nggak ada celah gitu. Maksudnya di sini Nabi Yusuf tuh bilang kalau pokoknya karena di sini gue yang ya walaupun gue dapet sakitnya tapi gue tapi gue maafin lu, saudara kita tetap baik-baik aja kayak semula. Dan itu susah banget kalau di zaman sekarang, menurut gue segitu sebenarnya. Walaupun di zaman sekarang dia di mulut nih ngomong nih, ya udah gue maafin gitu, tapi tetap aja gitu kan di di hati dalamnya tuh, iya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Mungkin dari Rasen boleh gitu mungkin satu cerita yang berkesan. Menurut gua tuh yang paling berkesan tuh ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, yang dimana Mesir itu akan mengalami 7 tahun paceklik, Oh iya betul. masa kekeringan. Nah itu kan Nabi Yusuf tuh langsung dikasih jabatan lah sama sang raja tuh.
kepercayaan. iya dikasih kepercayaan. Kayak lu bayangin, lu nafsirin mimpi orang yang mungkin saat itu orang mungkin bisa bilang kayak ini orang bohong kan, gitu, iya. kan kita nggak tahu ya. Tapi yang keren ini udah mana Nabi Yusuf nafsirin mimpinya, dia juga yang dikasih kepercayaan dan dia juga berhasil survive. Mesir tuh berhasil survive dari masa kekeringan 7 tahun ini. Yang dimana kalau di zaman sekarang orang udah belajar bertahun-tahun tentang ekonomi aja belum tentu bisa kan. Bayangin ini lu abis nafsirin mimpi, lu langsung dikasih kepercayaan, lu langsung bisa. Keren dong. Gak semua orang bisa kayak gitu. Mungkin 1%, mungkin 0,1%. Saking kecilnya kemungkinan kita bisa kayak gitu kan. Pertanyaan refleksi ya, pertanyaan penutup kali ya. Iya. Dikit aja. Oke. Semangat ya gua. Jika ini ya, jika surat Yusuf diturunkan hari ini, pesan apa yang paling kita butuhkan sebagai umat gitu? Kalau misalkan surat Yusuf turun nih di masa-masa sekarang, menurut gue ini akan menjadi, Skip. Ting. menurut gue tuh bakal jadi Tidak dulu, berhenti dulu. Maksudnya lo ngomong dari awal dulu. Ya, apa yang dari jadi itu ketika jika Nabi surat Yusuf ini turunkan ketika masa-masa sekarang ya, itu tuh menurut gua kayak itu bakal jadi bahan refleksi umat-umat sekarang sih. Karena kan kita susah sekali ya buat menjalankan perintah-perintah Allah sekarang. Padahal kan tantangannya itu sedikit, cuma di hati kita aja. Tapi ketika surat Yusuf diturunkan saat ini mungkin ya, ketika diturunkan saat ini, itu bakal jadi hal yang membuat orang-orang tuh berpikir kayak ternyata nabi-nabi kita dulu lebih susah ya. Jangankan untuk beribadah atau segala macam, untuk kita berdakwah aja kita susah kan, susah. Sampai dia difitnah segala macam. Kalau kita sekarang kan sholat ketimbang, Iya, ya gampang lah gitu. banyak kesit-kesit ya. Jadi nggak perlu perang-perang lagi. iya nggak perlu perang-perang lagi. Jadi menurut gua tuh surat Yusuf buat refleksi orang-orang aja sih. Ya, intinya mah harus aware lah. Maksudnya mengingat zaman udah semakin maju ya. Ada maksudnya semakin ngerasa masih di akhir zaman ini. Semakin tua lah. Semakin tua lah. Jadi maksudnya ketika semua berjalan mudah, tetap ada gitu. Maksiat tuh semakin merajalela. Iya. Nah, bentuknya itu kita bisa mengingat dan jadiin gitu inspirasi gitu surat Yusuf ini ke hidup kita. Udah kali ya. Ya, mungkin dari obrolan gue sendiri ya sebagai host ini, walaupun obrolan kita singkat, nggak panjang-panjang banget, tapi gue merasa banyak banget gitu. Ada ilmu penting, poin-poin penting yang gue dapat, entah itu dari kisahnya Nabi Yusuf yang tadi banyak yang difitnah lah, dengan kesabarannya dan memaafkan saudara-saudaranya, itu mungkin semoga aja kita di sini terinspirasi ya, Iya. terinspirasi juga seperti Nabi Muhammad, walaupun kita nggak sesempurna Nabi Muhammad ya. Iya. Minimal sedikit lah kesabarannya gitu, memaafkannya gitu. Semoga aja kita di sini terinspirasi. Ya mungkin itu aja ya. Sebelum tutup, terima kasih kepada narasumber gua, Rasen, ada Agnia Fitri. Baik, gua Muhammad Wadil, gua tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ja. Jai, lama banget.